Oke, sekalian aku bakal record supaya teman-teman bisa mempelajari materinya kapan aja. Oke, Assalamualaikum Mas Rizky. Waalaikumsalam Kak Salwa. Yeay, alhamdulillah akhirnya bisa terlaksana juga ya webinar tentang pajak nih. Kalau sekarang judulnya omset ketahuan pajak harus gimana? Nah, ini ternyata jadi salah satu yang teman-teman komunitas bisnis muslimah dan teman-teman SBO sering tanyakan juga ke kita, ke Salwa khususnya di grup dan juga di beberapa platform kayak grup Facebook dan Instagram. Sebenarnya apa sih yang harus kita persiapkan saat kena surat cinta dari pajak kayak gitu. Dan aku tuh sebenarnya penasaran nih sama teman-teman yang lain. Misalnya nih Mas Rizky, berapa sih omset yang ternyata kena pajak gitu. Nah, boleh mungkin Mas Rizky sharing ke kita semua. Jadi aku mempersilahkan waktunya untuk Mas Rizky sharing bareng teman-teman di komunitas bisnis muslimah dan juga teman-teman sekolah bisnis online.id. Silakan Mas Rizky. Terima kasih Kak Salwa. Nah, terima kasih juga Mas Rizky. Waduh, ini seru banget ya. Kayaknya lihat. Kita panggilnya kalau di sini kakak-kakak ya. Iya, betul. Kakak-kakak atau teman-teman. Karena kalau Oke. emak-emak Beda grupnya ya. Iya, Iya. Tapi saya ini nggak cowok sendiri kan? Atau ada cowok yang lain? sepertinya ada. Cuman Ada. biasanya suka ngumpet Mas Rizky karena kebanyakannya kan cewek-cewek ya. Jadi yang cowok-cowoknya agak nggak on cam gitu, off cam Oh biasanya. iya. Siap. Oke. Tadi kalau dilihat ada yang dari Maroke, ada yang dari Bengkulu ya. Tadi dikirain komunitasnya di Bandung sama Jawa Barat aja, ternyata dari seluruh Indonesia ini ya. Aduh, Alhamdulillah. makasih banget udah diundang sama Kak Salwa ya. Terima kasih juga Mas Rizky, aku udah dapat bisa sharing nih Kak Mas Rizky di komunitasnya kita. Luar biasa banget. Iya. Oke. Mungkin boleh kita mulai? Boleh, silakan Mas Rizky. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman semua di komunitas bisnis muslimah ya. Di KBM, Komunitas Bisnis Muslimah. Hari ini saya dapat kesempatan diundang dari teman-teman KBM untuk bisa mengisi tentang pajak. Mungkin saya izin share screen dulu ya. Oke, judulnya ini seru nih memang. Kan lagi viral dari Shopee, dari Marketplace, teman-teman yang jualan di Marketplace ya, itu semuanya sekarang deg-degan lah bisa dibilang gitu ya, deg-degan ya. Deg-degan mau ngadepin 12-12, apa deg-degan dapat surat cinta nanti kan gitu. Jadi kadang-kadang jadi anomali gitu ya. Nah, jadi mungkin dari gambar yang kita bikin di sini ya, omset ketahuan pajak harus gimana ya? Nah, ini kan dari gambarnya juga dibikin Tokopedia, Shopee, Bukalapak, ini masuk dalam satu panel ya. Nanti keluar surat cinta kalau di gambarnya. Sebenarnya gimana sih? Dan kalau dapat surat itu, kalau omset kita ketahuan itu, kita harus gimana gitu. Nanti akan kita bahas di slide-slide berikutnya. Mungkin sekilas saya mungkin kan tak kenal maka nggak kenal ya. Kalau ta'aruf saya udah nikah beneran. Oke, mungkin sekilas tentang saya. Saya Rizky Cahayanda. Profesi saya konsultan pajak terdaftar ya, jadi terregister. Jadi teman-teman dari info yang saya sampaikan, insya Allah informasinya valid, bisa dipertanggungjawabkan secara profesional. Saya S1-nya di Bandung ya, di Unpad, S2-nya juga di Bandung, di Unpar ya, kalau teman-teman yang di Bandung mungkin familiar. Dan saya sudah mengerjakan tentang perpajakan ini lebih kurang sudah 12 tahun ya, sudah 12 tahun. Jadi mungkin umurnya udah ketahuan lah ya. Gitu. Nah, saya juga memang beranjak dari pebisnis juga sama kayak kakak-kakak dan teman-teman semua. Nah, jadi hampir banyak lah bisnis yang udah saya tekunin, beberapa bangkrut, ya namanya juga kita usaha ya, jatuh bangun, dari saya usaha di fashion, di F&B, pernah juga di travel agent, dan lain-lain.
hari ini saya masih menjalani di fashion juga, saya punya fitness center, dan saya fokus saat ini di perpajakan, jasa perpajakan. Nah, saya juga aktif di berbagai organisasi, ya. Satu, mungkin teman-teman jarang dengar ya, di IKPI. IKPI itu Ikatan Konsultan Pajak Indonesia. Saya aktif di sana, saya aktif juga di HIPMI. Nah, mungkin kalau teman-teman pengusaha tahu HIPMI ya, saya aktif di HIPMI sejak 2006 di HIPMI Kota Bandung. Untuk sosial, saya juga aktif di bendahara di Masjid Al-Hidayah, terus bendahara di Yayasan Kamilul Hidayah, itu di bergerak rumah tahfiz. Saya juga jadi mentor di Accelerate. Ya, mungkin teman-teman pernah dengar Accelerate, yang salah satu platform ya untuk naikin omset bisa sampai 1 triliun, yang digawangi sama Kang Dewa Eka Prayoga, mungkin Mas Yusak, yang ahli financial map, terus juga sama Pak Budi Isman, mungkin guru-guru kita semua ya. Nah, saya jadi mentor di sana. Terus saya juga menjadi part of Demam Ngaji. Saya BOD di Demam Ngaji, yaitu tempat belajar tahsin, belajar ngaji ya. Nah, di situ saya aktif. Mungkin sekilas itu tentang saya. Nah, hari ini kita mulai membahas dari yang viral. Apa sih yang viral? Mungkin 1 bulan terakhir ini teman-teman dengar tentang kisah jualan di Shopee ditagih pajak 35 juta. Nah, deg-degan kan? Jadi kita mau jualan di Shopee, mau jualan di marketplace, apa mau jualan offline lagi. Nah, tapi ternyata dengan kejadian viral ini heboh nih jadinya. Nah, kantor pajak ya. Jadi di sini info dari si yang kena surat ini, dia mengatakan gini, kita dagang online sebagai seller dapat surat dari kantor pajak terus ditagih 35 juta. Nah, tapi dari sisi pajak, dari sisi kantor pajak itu mengatakan bahwa kita nggak nagih kok. Kita cuman klarifikasi. Klarifikasi, bener nggak ada pajak 35 juta atas bisnisnya di salah satu platform. Mungkin platformnya kita sebut aja di Shopee. Bener nggak itu? Nah, jadi pas dari situ ini heboh kan? Nah, jadi gimana, harus dibayar apa enggak? Jadi setiap kita dapat surat dari kantor pajak, sebenarnya itu kita harus apain sih? Nah, nanti akan kita bahas. Nah, itu tidak menutup kemungkinan yang viral ini juga mungkin bisa kena ke kita. Atau ke bisnisnya teman kita, atau ke bisnisnya komunitas kita. Karena saya secara profesional dalam 2-3 bulan ini hampir 50 surat, menerima surat seperti ini dari teman-teman yang bisnis di marketplace. Jadi memang banyak sekali surat ini sampai, cuman kebenaran ini yang viral. Ada yang nilainya saya temuin jauh lebih besar dari ini. Nah, mungkin dari dalam belajar pajak, saya harus nanya dulu nih. Ada 2 hal di dunia ini yang tidak bisa dihindari. Nah, mungkin bisa nggak di chat, di kolom chat, supaya kita interaktif juga ya. Apa sih di dunia ini yang nggak bisa kita hindari? Nah, teman-teman tahu nggak? Pak Salwa tahu nggak apa yang nggak kita bisa hindari di dunia ini? Apa ya? Apa coba yang nggak bisa kita hindari? Yang pertama, yaitu kematian. Kita nggak bisa ngindar, pasti kita mati. Gitu. Jadi, gimana pun kita, ya pasti kematian itu akan datang kepada kita. Gitu. Nah, ini ada yang jawab kematian, rezeki, mati, dan pajak. Gitu ya. Nah, yang kedua, yang nggak bisa kita hindari itu benar kata teman-teman tadi, pajak. Nah, pajak itu juga nggak bisa kita hindari. Kok bisa sih, Mas? Pajak nggak bisa kita hindari? Kalau kematian, oke ya, kita memang udah tahu itu pajak. Kenapa? Mungkin kita berawal dulu dari kita lahir, ya, dari kita lahir. Mungkin kita masuk rumah sakit atau nggak masuk rumah sakit. Nah, pas kita keluar itu kan orang tua kita membayar ya. Biasanya di situ saat pembayaran tuh ada materai. Nah, untuk kwitansi lunas. Materai itu pajak. Jadi kita baru keluar rumah sakit juga udah bayar pajak sebenarnya. Nah, pajak materai itu. Nah, sampai ke sini kita berjalan ya, sampai mungkin usia kita udah ada yang 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Semua yang kita jalanin hari ini adalah penuh pajak. Contoh, kita kan punya motor atau kita punya mobil. Bayar pajak kendaraan bermotor. Bayar kan kita pajak? Nah, kita beli motor,
beli mobil, beli baju di Sogo misalkan ya, di Matahari, itu ada pajaknya semua. Ada PPN di sana gitu. Jadi pajak itu sejatinya sama kayak kematian. Nggak bisa kita hindari. Tapi pajak itu ada yang kita bayar karena kita sadar, ada yang kita bayar karena kita nggak sadar atau terpaksa. Gitu. Nah, yang sekarang ini belum bayar pajak, itu kita bayar pajak juga. Cuman kita nggak sadar. Saya kasih contoh lagi. Mungkin kan suka kita makan di KFC atau McD, ya kan? Itu kan pasti ada pajaknya tuh. Ada pajak restoran PB1. Kan kita nggak bisa bilang makan 20.000 harus bayar 22.000. Kita bilangnya, Pak, saya 20.000 aja lah, nggak mau bayar pajaknya 2.000, nggak bisa kan? Nah, jadi pajak itu memang kita nggak bisa hindari. Ya, jadi ada dua itu yang nggak bisa kita hindari. Oke, nah, mengapa penjual di marketplace terjaring pajak? Kenapa sih marketplace sekarang? Kok kita nggak dengar pajak itu yang kena emang-emang, misalkan ya, yang jualan di pinggir jalan, atau toko-toko di, misalnya let's say kita sebut Tanah Abang, Pasar Baru, ya kalau di Jakarta, di Bandung, atau Pasar Kosambi, kalau di sini gitu ya, yang jualan. Kenapa mereka nggak kena? Kenapa yang kenanya di marketplace? Nah, di sini, di salah satu berita yang kita kutip, objek pajak itu dari sektor perdagangan itu udah berpindah dari tadinya konvensional ke e-commerce. Benar ya? Tadinya kita jualannya tuh offline, kita jualannya online. Sekarang mungkin jarang kita ketemu sama teman-teman mungkin di KBM juga, saya pengen jualan offline dulu. Pasti seringnya pengen jualan online dulu. Karena secara cost lebih mudah. Lebih murah. Gitu kan? Ngiklan lebih murah, masang platform di mana-mana lebih gampang. Bahkan kalau di online kan kita masuk Shopee belum tentu bayar kalau kita nggak pakai layanannya gitu. Nah, itu lebih mudah. Kantor pajak juga ngelihat kalau ada yang lebih mudah dia dapat data, kenapa nyari yang lebih susah kan gitu. Nah, misalkan gini contoh. Ada yang tahu nggak toko X di Tanah Abang omsetnya berapa? Mungkin nggak ada yang tahu ya, gitu. Nah, toko baju X, berapa omsetnya nih di Pasar Tanah Abang? Kita mungkin nggak ada yang tahu. Tapi, kalau kita buka salah satu seller, fashion Muslim X, misalkan gitu ya, kita nggak tahu omsetnya, tapi kita bisa lihat produk A laku 10.000 piece, produk B 5.000 piece, produk C 300 piece. Kita aja secara kalkulasi bisa ngitung-ngitung nih. Nah, orang pajak juga bisa melakukan itu. Nah, makanya dari sana, setelah mereka melihat bahwa perpindahan platform bisnis dari konvensional ke e-commerce, nah muncullah ya udah yang kita sasar orang-orang terutama di e-commerce dulu gitu. Nah, jadi kantor pajak ini banyak dapat data dari e-commerce. Nah, di sini disebut juga ya sama Ibu Wakil Menteri Keuangan, karena platformnya berpindah dari konvensional ke elektronik, maka basis pajak juga berpindah dari yang konvensional ke e-commerce. Nah, pertanyaannya, jadi gini, tahu datanya dari mana ya orang pajak itu? Kok kita bisa disuratin? Nah, di sini saya share tentang big data pajak. Inilah kuncinya, inilah sumbernya. Makanya kantor pajak sekarang punya data tentang kita sebagai seller. Nah, ini mungkin bisa dilihat ya dari sisi sebelah kiri. Dari sisi sebelah kiri, ya ini kita belajar dari sisi sebelah kiri, kita ini ada di sini, wajib pajak nih kita. Nah, kalau dilihat dari sisi sebelah kiri, kalau kita bermain saham dari Custodian Central Effect, ini ketahuan kita berapa besar saham yang kita taruh di sana. Dari BPN, kalau teman-teman di sini beli tanah ya, itu kan pasti pakai sertifikat. BPN nyuplai data juga ke kantor pajak. Jadi semua dikirim nyuplai data ke kantor pajak. Teman-teman bikin CV, bikin PT, beli tanah, beli rumah, berhubungan dengan notaris. Notaris nyuplai data ke kantor pajak. Ya, teman-teman naruh uang di bank, ya, atau ada yang kredit nyuplai data ke kantor pajak. Ya, semua ini nyuplai data ke kantor pajak. Jadi kita sulit menghindar. Tapi yang di sebelah kiri ini hampir semua dilakukan oleh pengusaha. Saat ini yang berkembang pesat itu ada di sebelah kanan. Nah, itu yang paling besar di marketplace ini.
Nah, dari Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, itu semua datanya kantor pajak bisa dapatkan. Nah, jadi kalau kita jualan di platform-platform ini, apakah kita bisa menghindar saat ini? Pasti sulit, karena ada semua. Mungkin kalau kita lihat ya silsilahnya, yang teman-teman jualan di online ya, sebelum heboh marketplace, kita kan jualannya di Instagram ya. Sebelum Instagram, kita jualannya di Facebook. Sebelum di Facebook, kita jualannya di BlackBerry. Nah, ini kalau di BlackBerry udah tua banget pasti ya. Nah, mungkin kita bicara dari yang Facebook sama Instagram ya. Nah, waktu kita jualan Instagram, Facebook sebelum marketplace segitu besar ya. Nah, kan muncul ya 2 tahun yang lalu, itu kalau nggak salah, kalau kita mau iklan pakai ads, itu diminta KTP. Benar ya? Diminta KTP. Setelah diminta KTP, 6 bulan kemudian diminta NPWP. Kalau NPWP-nya nggak kita kasih, kita nggak bisa pakai iklan ads itu. Nah, karena jualan kita sudah bergantung pada ads, mau nggak mau kita kasih nih NPWP sama KTP-nya, atau kita bikin. Nah, kantor pajak itu tahu, kan ada berapa kita pasang iklan, 1 juta kah, 5 juta kah, 10 juta kah, 100 juta kah. Nah, kalau kita ngiklan 50 juta sebulan, kan nggak mungkin omsetnya 100 juta. Nah, di situ ada pajaknya, namanya PPN. Dari pajak PPN itulah kantor pajak tahu. Dari situlah kita nggak bisa menghindar. Oke, nah di sini ada AHU online. Kalau teman-teman yang punya perusahaan sekarang, ya, nah diketik aja di webnya AHU online ini bisa dilihat bahwa di dalam situ kita ketahuan kalau kita tuh sedang punya perusahaan apa, pemegang sahamnya siapa, alamatnya di mana, ketahuan semua. Nah, satu lagi ada Dispenda. Dispenda ini Dinas Pendapatan Daerah. Nah, kalau teman-teman yang jualannya bisnisnya di kuliner, itu kan pasti ada PB1, pajak restoran ya. Nah, itu bayar pajak juga. Nah, Dispenda ini nyuplai data juga ke kantor pajak. Nah, jadi semua ini dilaporkan ke kantor pajak. Bahkan sekarang ada satu lagi yang nyuplai ke kantor pajak, yaitu ILAP, Institusi, Lembaga, Asosiasi, dan Pengaduan. Nah, ILAP ini institusi gimana? Contoh, saya Rizky punya rumah di Jalan Bandung misalkan gitu ya. Nah, itu institusi PLN, Telkom, kan kalau kita ngajuin listrik pakai PLN pasti kan KTP, NPWP, alamat valid semua. Nah, ngajuin internet pasti alamat semua valid. Itu juga menyuplai data ke kantor pajak. Apa hubungannya sih, Mas? Nah, hubungannya itu kita nggak lapor SPT tahunan tapi punya rumah, gitu kan. Bayar listrik nanti kalau yang rumahnya gede 500.000, 1 juta. Nah, jadi ketahuan kalau kita nggak ngelaporin penghasilan kita. Jadi seperti yang saya info di belakang, bahwa kematian dan pajak kita nggak bisa hindari. Nah, big data pajak ini hype banget ya, sejak tax amnesty jilid 1, sejak 2016. 2018 baru yang hype sebelah kiri. 2019, 2020, 2021, ini sebelah kanan ini hype banget. Jadi kalau kita dengar, waduh ketahuan omset saya dari Shopee, waduh ketahuan omset saya dari Tokopedia, waduh pusing deh pokoknya. Gitu. Nah, itu kan kita dengar sekarang kan. Nah, karena ada big data pajak ini. Oke, dari big data pajak ini biasanya kantor pajak ngeluarin apa? Nah, dia kan mau konfirmasi nih. Nah, karena sayangnya dia sama kita, dia keluarin lah itu namanya surat cinta. Tapi cinta itu nggak pernah kita tunggu-tunggu sebenarnya ya. Tapi dia nyuratin kita. Nah, surat cinta itu di kantor pajak namanya SP2DK. Tapi kalau di kalangan pengusaha bilangnya itu surat cinta gitu ya. Kalau surat cinta gambar love retak gitu love-nya tapi. Oke, nah apa sih surat SP2DK? SP2DK itu surat yang diterbitkan oleh kantor pajak untuk minta penjelasan atas data dan keterangan kepada wajib pajak terhadap dugaan kewajiban pajak yang belum dipenuhi sesuai peraturan dan undang-undang perpajakan. Jadi kalau kita lihat dari definisinya, surat itu minta penjelasan. Ya, kalau surat cinta mungkin penjelasan hubungan kita lah gitu ya. Nah, jadi di sini dia minta penjelasan.
Karena ada data dan keterangan. Data keterangannya dari mana? Dari big data tadi. Nah, dapat data kantor pajak dari big data, mereka minta penjelasan dan keterangan. Menurut kantor pajak, ada dugaan pajak yang belum dipenuhi sesuai peraturan dan perundang-undangan. Oke, nah ini mungkin bisa dilihat nih contoh surat cinta. Biasanya pas dapat ini kita langsung dug gitu. Nah, ini ada cara bacanya juga nanti biar kita nggak deg-degan, ya. Nah, yang kedua, biasanya udah kita lihat surat ini, ya, surat ini muncul yang kedua ini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, ya, ini kan biasanya gini, e-commerce, omset penjualan online marketplace 5,2 M. Waduh, ketahuan omset saya. Gitu. Nah, tapi kalau saya ngobrol sama teman-teman saya, klien ya, atau teman-teman yang lain, benar nggak Pak omsetnya 5,2? Benar nggak Teh omsetnya 5,2? Enggak sih, sebenarnya 7M. Nah, gitu. Nah, tapi ini harus hati-hati. Bisa aja orang pajak udah tahu 7M. Tapi dia mancing dulu dikecilin. Supaya dia ngelihat kita nanti pas kita ngasih surat balasan, benar nggak dia 5,2? Jangan-jangan 7M dia nggak ngaku. Ini harus hati-hati dalam menanggapinya. Nah, kalau dapat surat cinta ini kita harus bagaimana? Apakah cukup deg-degan aja? Ya, apa kita harus tanggapi atau harus kita apain surat ini? Nah, surat ini bisa saya bilang hukumnya sebagai kita pengusaha ya, sebagai kita wajib pajak itu harus kita tanggapi. Nggak boleh kita nggak tanggapi. Kenapa? Kalau nggak kita tanggapin sampai 2 kali disuratin, nanti kita diperiksa. Jadinya bayar pajak sedikit, jadinya bayar pajaknya banyak gitu. Kira-kira gitu. Nah, jadi harus kita tanggapi. Oke. Nah, gimana cara menanggapinya? Pastikan kita dalam kondisi tenang dan kita baca poinnya. Ya, kalau lihat surat nanti kita baca poinnya dulu. Jangan kita baca, kan banyak nih surat itu isinya denda sekian, hukuman ini. Wah, itu udah deg-degan kita. Bisa pidana, itu jangan dibaca. Bacanya materialnya dulu. Apa sih yang ditanya? Kalau saya bilang tadi, yang tadi omset 5,2 M, kira-kira gitu. Itu dulu kita lihat. Benar nggak omset kita itu? Yang kedua, lihat secara spesifik apa yang ditanyakannya. Oke. Yang ketiga, itu cek kembali arsip-arsip pembayaran atau pelaporan pajak. Kalau kita udah bayarkan, kalau udah kita laporkan, kita cek. Jangan-jangan salah tuh yang dihimbau. Gitu. Berikutnya, kita bikin kesimpulan apa memang kita harus ada kekeliruan atau jangan-jangan data dari kantor pajak itu nggak valid. Kenapa? Memang banyak di lapangan surat itu belum tentu valid loh. Nah, tapi yang kita harus hati-hati nggak validnya gini. Nggak valid bukan 5M, 10M. Kalau nggak valid itu kan kita deg-degan. Nah, jangan-jangan omset 5M itu bukan punyanya kita, tapi namanya mungkin sama gitu. Nah, jadi kita bisa cek kembali ya. Berikutnya, harus kita respon dengan kita balas surat ke kantor pajaknya. Misalkan kita dapat surat tadi ya, surat SP2DK-nya. Kita harus respon dan kita harus balas suratnya. Oke? Nah, kira-kira begitu. Nah, cara menjawabnya satu dengan tertulis. Ya, mengirimkan lewat pos. Kita bisa kirim suratnya lewat pos dengan memberikan tanggapan. Ingat, tadi saya bilang surat itu harus direspon. Nggak boleh nggak direspon. Oke, setelah kita memberikan tanggapan, nanti ada dua. AR-nya menerima atau dia menyanggah. Jadi, sorry, wajib pajaknya kita menerima hasil analisis AR atau kita menyanggah. Kalau menerima, biasanya kita melakukan pembetulan. Misalnya gini contoh, benar nih 5M yang dihimbau, kita ngelapor pajak saat ini baru 1M, atau kita belum pernah lapor. Nah, biasanya kita melakukan pembetulan untuk ngelaporin SPT tersebut. Kalau kita menyanggah analisanya, kita bawa bukti-bukti pendukungnya. Ini loh Pak, itu bukan punya saya, omset saya bukan 5M, cuma 1M gitu, kira-kira gitu. Boleh kita sanggah. Itu hak kita ya. Nanti AR akan melakukan penelitian atas kebenaran data yang kita sampaikan. Jadi tadi kan ada SP2DK ya, suratnya itu apa tadi saya bilang wajib dibalas. Dibalasnya dengan cara tertulis.
Ada satu lagi nih, karakter teman-teman pas dapat surat, deg-degan langsung kan, udah kita datang aja ke kantor pajak, kita klarifikasi aja gitu. Nah, kalau kita mau ke klarifikasi, nah ada yang diklarifikasi secara langsung, kita datang. Tadi kan tertulis, tapi kalau saya saranin, baiknya mah tertulis. Karena kalau ditanggapi secara langsung teman-teman nggak siap, biasanya bisa salah menjawab informasi yang ditanyakan. Oke, kita datang ke AR-nya, langkahnya gitu ya. Terus pihak AR akan menyampaikan supaya kita memberikan penjelasannya. Setelah itu nanti sama seperti tadi. Kalau disetujui sama AR, dibikin berita acara. Kalau tidak disetujui sama kita, ya biasanya ada rekomendasi lebih lanjut kalau kitanya nggak benar menginformasikannya. Oke, nah itu tadi cerita kita tentang surat cinta, cara menanggapinya, tertulis dan tidak tertulis. Nah, kalau kita lihat lagi, kewajiban pajak pengusaha yang berjualan di marketplace ini apa? Nah, jadi teman-teman biar tahu nih, supaya nggak dapat surat itu. Nah, kewajibannya apa? Pertama, kita harus memberitahukan NPWP ke pihak marketplace. Jadi ada yang nggak punya NPWP nih, yang nggak punya NPWP biasanya suka disuratin. Nama tokonya ketahuan, omsetnya ketahuan, alamatnya ketahuan, NPWP-nya nggak ada. Biasanya disuratin suruh bikin NPWP. Jika belum punya kita NPWP, kalau kita jualan di marketplace, bikin NPWP-nya. Karena toh ujung-ujungnya nanti ketahuan. Kalau ketahuan tuh biasanya lebih nggak enak. Nah, karena sifatnya tuh kita bikin salah seolah-olah gitu. Oke. Berikutnya, menyetorkan dan melaporkan pajak PPh final UMKM. Pengusaha di bawah 4,8 M itu bayarnya 0,5% dari omset. Berikutnya lagi, jika omsetnya kita lebih dari 4,8, maka kita harus mengajukan PKP dan wajib mengut PPN. Nah, ini nanti ada yang komen biasanya gini, waduh, harga kita nggak kompetitif nih, kena PPN, harga kita jadi tinggi. Nah, tapi nanti kita akan sharing mungkinnya di next time ya. Nah, tapi kira-kira ini dulu kewajibannya. Ya, ini dulu kewajibannya. Nah, berikutnya kewajiban pajak secara umum. Nah, tadi kan kewajiban marketplace ya. Setelah kita terdaftar menjadi NPWP, kita punya kewajiban nih. Secara umum ya, UMKM itu 1. PPh pasal 4 ayat 2, yaitu yang kalau omset kita 100 juta sebulan, bayar 0,5%-nya, yaitu 500.000. Nah, ini dia. Atau sewa, misalkan kita sewa tempat. Yang kedua, kalau kita punya karyawan, atas gajinya tuh bayar PPh 21. Yang ketiga, jasa. Kalau kita pakai terkait jasa, ada pasal 23-nya. Terus yang keempat, itu biasanya impor. Kalau barang-barang yang kita jual tuh kita dapatnya dari luar negeri. Nah, itu ada pajak impornya. Ada satu lagi PPN. PPN biasanya bukan UMKM, setelah kita melewati UMKM. Jadi UMKM di mata pajak itu adalah omset ya, bukan wah skala gini enggak. Kantor pajak ngelihatnya di bawah 4,8 M setahun omsetnya itu UMKM, bukan profit ya, omset. Karena profit sama omset itu berbeda jauh. Oke. Nah, sekarang penyedia platform seperti Shopee gitu ya, seperti Tokopedia itu punya kewajiban juga dia. Tadi kan kita bahas tentang apa sih kewajiban kita sebagai pengusaha marketplace. 1. Apa sih kewajiban kita, pajak kita sebagai UMKM. Sekarang ini kewajiban platform. Nah, kewajiban mereka tuh apa? Mereka punya kewajiban juga. 1. Memiliki NPWP dan dikukuhkan sebagai PKP, pasti ini ya, kan Shopee, Bukalapak, Tokopedia, pasti mereka PKP semua. Memungut, menyetor. Nah, ini poinnya penting nih. Boleh dilihat ya. Memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPh terkait penyedia layanan platform marketplace kepada pedagang dan penyedia jasa. Oke. Memungut, menyetor, dan melaporkan PPN, PPh terkait penjualan barang dagangan milik penyedia platform marketplace itu sendiri. Terus melaporkan. Nah, ini yang bikin ketahuan. Kewajiban marketplace itu melaporkan rekapitulasi transaksi yang dilakukan oleh pedagang pengguna platform. Nah, ini
bukan karangan saya ini. Ini ada dasar hukumnya. Nanti teman-teman boleh baca Peraturan Menteri Keuangan nomor 210/010 tahun 2018. Jadi mereka nih si Shopee, Tokopedia punya kewajiban melaporkan rekapitulasi transaksinya gitu. Oke. Nah, ini bagian sederhana. Gimana sih alurnya? Gitu. Ini untuk memudahkan saja. Alurnya tuh gini. Nah, kita seller ya. Kita seller. Nah, ini si platform tadi ya. Platform tadi dari Tokopedia, Shopee, Lazada, Bukalapak, Blibli, Elevania, dan lain-lain ya. Pertama, kita menggunakan layanan jasa mereka. Free kan? Pasti nggak bayar dong. Nah, tapi ada juga yang berbayar. Ada yang berbayar, ada yang tidak berbayar. Yang nggak berbayar yang mana, Mas? Yang nggak ada omset. Kan nggak bayar. Nah, yang kedua, setelah kita menggunakan layanan, mereka ngirim ke kita, kalau kita pakai layanan, mereka mencetak faktur pajak, terus kita melakukan pembayaran plus PPN. Udah ketahuan tuh di situ kita. Jadi saat kita pakai layanan, punya penjualan 100 juta, 200 juta, kita kan bayar layanan tuh, admin dan lain-lain ya, yang kita bayar. Kantor pajak, Shopee atau yang lain-lain, marketplace lain, itu ngeluarin faktur. Kita ketahuan. Ketahuannya gimana? Misalkan, brand X, ya, brand X itu telah memungut jasa sekian, gitu. Diambil jasanya sekian. Berarti kan nanti kalau di feedback balik, ketahuan omsetnya. Nah, dari situ, DJP mengeluarkan nomor faktur pajaknya ke sini, ya. Nah, dari situ, nah, Elevania dan lain-lain memperoleh data transaksi dan omset. Nah, ini kan punya transaksi dan omset ya. Oke. Nah, berikutnya lagi, rekapitulasi tadi dikirim ke kantor pajak. Paham ya maksudnya ya? Ini kan seller, jualan ke sini, datanya kan ketahuan. Nah, si ini berdasarkan undang-undang diwajibkan ngelaporin ke kantor pajak gitu. Kira-kira gitu. Itu poinnya. Itulah yang bikin kita bisa ketahuan. Terus kantor pajak melakukan profiling. Ya, kantor pajak melakukan profiling, ya. Profiling itu gimana? Benar nggak atas nama Rizky jualan di atau Shopee omsetnya 4M? Cocok nggak sama SPT yang dilaporkan? Nah, kalau nggak cocok setelah di profiling, mereka minta data klarifikasi ke seller. Nah, klarifikasi inilah yang kita sebutnya surat cinta biasanya. Itu ketahuan dari situ. Oke. Nah, berikutnya lagi ini tentang contoh skema wajib pajak dapat surat cinta atas transaksi di marketplace. Ya, ini contoh ibu muslimah, seorang pengusaha hijab. Ibu muslimah berjualan di platform Shopee Live dan TikTok Shop. Ibu muslimah tidak ada NPWP nih. Nah, ini contoh ya, tidak punya NPWP. Diketahui di tahun 2021 penjualan ibu muslimah mencapai 200 juta per bulan. Suatu hari, ibu muslimah mendapat SP2DK, surat cinta dari kantor pajak untuk mendaftarkan NPWP dan mengaku punya omset 4 miliar di tahun ini. Apa yang harus ibu muslimah lakukan? Jadi gini, ibu muslimah ketahuan nih sama kantor pajak punya omset 4 miliar setahun. Apa sih yang harus dilakukan? Nah, yang pertama, buat surat balasan. Seperti pelajaran kita tadi ya, buat surat balasan dan menyatakan akan segera membuat NPWP. Setelah itu, kita balas suratnya maksimal 14 hari, membuat NPWP melalui irek.pajak.co.id. Nah, bisa online sekarang, dipermudah ya. Terus menyetor pajak final UMKM-nya. 4 miliar kali 0,5%. Harus dibayar nih 20 jutanya. Gitu. Ini harus dibayar karena kantor pajaknya udah tahu. Dari mana? Dari big data pajak tadi. Terus melaporkan pajak SP tahunan pribadinya maksimal 31 Maret 2022. Per 1 Januari, Ibu Muslimah wajib nyetor tiap bulan 0,5% dari omset. Kira-kira gitu contohnya untuk kasus yang pertama, Ibu Muslimah. Yang kedua, contoh skema wajib pajak ini, ya PT ya, kita contoh ini PT. Contoh skemanya ini omsetnya melebihi 4,8 miliar per tahun. Kalau di atas 4,8 miliar per tahun, ini tandanya apa? UMKM bukan?
udah bukan UMKM ya kalau dia 9,8. Nah, diketahui sampai dengan Oktober PT Hijab Muslimah, ini kita PT ya, tadi kan orang pribadi ya, ibu-ibu tadi kan, kalau sekarang ini perusahaannya. PT Hijab Muslimah punya omset 5 miliar. Nah, dari 5 miliar ini, apa yang harus PT Hijab Muslimah lakukan? Ini ketahuan nih omsetnya nih. Satu, menyetor PPh final UMKM masa Oktobernya, sama yang sebelum-sebelumnya itu harus dia setor. Nah, yang kedua, mengajukan untuk dikukuhkan PKP maksimal 31 November. Nggak bisa tahun depan aja. Nah, jadi ada syaratnya setelah omset kita di atas 4,8, karena di sini di atas 4,8-nya, kan 5M di atas 4,8 ya, di bulan Oktober tahun 2021, paling lambat kita ngajukan 1 bulan berikutnya, akhir bulannya. Jadi paling lambat tuh 30 atau 31 November 2021, itu paling lambat. Gitu. Ada kewajiban kita kalau omset kita udah di atas 5M. Per Desember 2021, PT Hijab Muslimah wajib mungut PPN di setiap transaksinya. Kalau nggak mungut, ya nanti kita yang nanggung di kemudian hari. Mau nggak mau, karena kan udah ketahuan omsetnya. Per Januari 2022, PT Hijab Muslimah wajib menyetor dan melaporkan PPN-nya. Terus dia tidak boleh menggunakan tarif PPh final lagi. Dia nggak boleh pakai 0,5% lagi. Loh, kenapa nggak boleh? Kan yang boleh pakai 0,5% tadi yang omsetnya di bawah 4,8 M. Kira-kira gitu. Oke. Nah, dia menggunakan tarif PPh pasal 31E. Oke, nah itu kurang lebih gambarannya. Nah, nanti ini kan teman-teman banyak yang dapat surat ya, dapat surat udah mepet-mepet. Nanti kita sambil boleh sharing tanya jawab ya. Ini ada 1-2 slide lagi rasanya. Nah, mungkin saya jelaskan dulu tentang program pengungkapan sukarela. Ini yang baru diundang-undangkan sama DJP, yaitu kalau kita dengarnya Tax Amnesty Jilid 2. Mungkin sering dengar ya, yang dimulai 1 Januari 2022 nanti. Kalau teman-teman yang bisnisnya udah besar, nggak pernah lapor pajak, tapi punya NPWP, harus ikut program ini. Kenapa? Benefitnya salah satunya itu tidak dikeluarin SKP, atau sederhananya tidak diperiksa omset 2016 sampai 2020. Jadi kalau belum ketahuan ya, kalau belum ketahuan kita, nanti boleh ngikutin ini gitu. Tapi emang bayarnya cukup tinggi juga. Oke. Nah, mungkin di sini pembayaran pajak penghasilan berdasarkan sebentar ya. Ini ada 2 kebijakan di sini program ini, kebijakan 1 dan kebijakan 2. Jadi kalau teman-teman dulu pernah ikut tax amnesty jilid 1 ya, yang tahun 2016 itu boleh ikutan lagi nih PPS ini, bayar pajaknya 6 sampai 11% ya. Tapi kalau yang belum pernah ikut tax amnesty ya, nanti harus ikut ini ya, supaya tidak diperiksa omsetnya. Yang belum bayar PPN-nya nggak ditanyai, apalagi yang omsetnya udah gede-gede ya, misalnya 15M, 20M, sampai besar-besar itu. Nah, jadi tapi tarifnya besar, 15 sampai 18% dari aset yang akan diakuin. Ini mulainya nanti dari 1 Januari. Tarifnya cukup besar, tapi ini kesempatan terakhir. Karena kantor pajak sekarang udah punya data. Kalau dulu kantor pajak tuh nggak punya big data itu. Jadi dia datengin ke toko satu-satu. Kalau sekarang dia ngambil data di marketplace, langsung ketahuan. Nah, cara kita memanfaatkan pengampunan ini adalah dengan mengikuti program pengungkapan sukarelanya. Oke, nah itu mungkin kira-kira materi yang bisa saya sampaikan. Ini bisa dimanfaatkan dari 1 Januari sampai 31 Januari 2022. Cukup pendek, hanya 6 bulan. Setelah itu nanti nggak ada lagi. Nah, ini brand kita ya, nanti kalau mau dapat informasi tentang perpajakan, bisa follow akunnya Business Best Friend ya. Ini platformnya kita untuk nanya-nanya, dapat informasi tentang pajak apa. Dia biasa posting tiap hari di platform itu. Terus kalau mau nanya-nanya seputar pajak dan konsultasi pajak yang ranahnya private gitu ya, kan mungkin kalau cerita pajak agak malu-malu nih, dilihat brandnya besar gitu ya, tapi ketahuan belum bayar, mungkin ada yang ini bisa ngechat ke WhatsApp ini adminnya Business Best Friend.
Nah, kalau yang mau belajar pajak, kita juga akan launching e-course ya di bulan ini, insya Allah. Nanti teman-teman bisa belajar di situ. Di situ akan diajarkan, dikasih template cara menghitungnya, dan lain-lain. Nah, mungkin gitu, Kak Salma. Kak Salwah, bunten. Nah, Oke. mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Iya. Wih, luar biasa, keren banget nih materinya, Mas Rizky. Karena memang ini membuka banget mata kita ya, sebagai Iya. pebisnis online dan UMKM, kenapa kita ternyata wajib pajak ternyata gitu. Nah, jadi untuk teman-teman, kalau misalkan mau konsultasi, nanti boleh aku juga nanti share link yang langsung menuju WhatsApp-nya. Nah, ini kita bakal buka sesi tanya-jawab mungkin ya, Mas Rizky. Siap. Karena Siap, silakan. ada sekitar 10-12 menit lagi untuk waktu. Oke, siap. Nah, ini oke. Jadi untuk teman-teman yang mau bertanya, boleh langsung bertanya sekarang di kolom chat. Nanti aku bakal bantu jawabin. Bantu tanyain. Salah. Bantu tanyain ke Mas Rizky yang nanti bakal jawabin gitu. Siap. Nah, ini Mas Rizky, aku penasaran juga nih. Dari Mbak Wati Uminya Naila, untuk dropshipper apakah kena pajak juga? Katanya gitu. Nah, jadi gini jawabannya. Prinsipnya, pajak itu dikenakan kepada semua wajib pajak. Wajib pajak itu siapa? Wajib pajak itu kita. Kita tuh siapa? Kita tuh pelaku usaha. Baik orang ataupun badan, misalkan PT atau CV. Nah, balik, dropshipper kena pajak nggak? Gitu ya. Nah, kalau dropshipper kan pasti orang atau pasti CV. Berarti dia kena pajak. Nah, kan kita cuma ngedrop aja. Pajaknya dari mana? Dari omsetnya kita. Kita biar pun mindahin barang, kan punya penghasilan. Pajak itu dari penghasilan kita tadi. Itulah yang kita bayarkan. Kira-kira gitu. Gitu, Mbak. Oke, siap. Nah, ini ada juga pertanyaan dari Mbak Fatimah Zahra. Kak, kalau misalnya usahanya masih kecil, misalnya per bulannya masih 2-5 juta per bulan, itu hitungan pajaknya gimana? Sama ya kalau ngelihat aturannya, mau besar atau kecil, kalau UMKM itu, UMKM pengertiannya pedagang ya, pedagang 2-5 juta, benernya mah harus bayar pajak juga. Berapa pajaknya? Kalau 5 juta kali 0,5%, berarti berapa tuh? 25.000 ya. Nah, berarti pajaknya 25.000 sebulan. Tapi kalau dia bukan UMKM, karyawan ya, kalau penghasilannya masih di 5 juta atau 4,5 juta sebulan itu nggak bayar pajak. Kalau karyawan. Kalau pengusaha, patokannya itu dari omset. Gitu kira-kira. Wih, mantap. Ini sebenarnya pertanyaan hampir sama semua ya. Kayak untuk pendapatan kena pajak untuk pelaku usaha berapa. Nah, ini udah dijawab ya tadi sama Mas Rizky. Terus ini ada kasus juga nih katanya, kata Mbak Drina Fauzia. Ada kasus penjual mendapat tagihan 114 juta. Tagihan itu berdasarkan data dari 2016 hingga saat ini. Apa yang mesti dilakukan katanya? Oke, nah jadi pajak itu memang nggak asik ya. Pajak itu emang nggak asik. Nah, mungkin saya kasih jawaban sedikit tentang definisi dulu ya. Betul. Pajak itu artinya, Mbak, iuran paksa. Ya, definisinya itu iuran paksa dari ya wajib pajak dari kita ya, dari rakyat kepada negara tanpa timbal balik secara langsung. Nah, kalau ngelihat pertanyaan tadi, kita nih punya dapat surat tahun 2016 hutang pajaknya 114 juta. Harus dibayar nggak? Surat itu harus ditanggapin, harus dicek dulu, benar apa enggak isinya. Tapi pajak itu berlaku 5 tahun ke belakang. Ya, jadi kayak bom waktu. Kita nggak kena sekarang 2021, nanti 2025 ketahuan. Masih dia bisa usut, tapi kalau 2027 udah nggak bisa lagi. Jadi berlaku tuh sampai 5 tahun baru expire. Jadi pajak itu sama kayak bom waktu. Mungkin kalau kita ngelihat gini ya, kalau disuruh milih, marketing dulu, pajak dulu. Pasti mungkin 99% marketing dulu. Kenapa? Kalau kita pasang ad, pasang iklan, kita ngasih budget marketing, dampaknya langsung terhadap penjualan. Benar ya? Penjualan kita misalnya 100 juta sebulan, bisa naik karena ads jadi 200, jadi 150 gitu ya. Tapi pas kita nggak bayar pajak, jangan-jangan profit kita saat ini
Jadi habis di kemudian hari gitu yang kayak 114 juta ini. Jadi pajak itu harus termasuk item yang kita perhitungkan lah, kira-kira gitu. Gitu, Mbak. Oke, ini sebenarnya hampir sama ya dari Mbak Asturida Dewi. Mas kalau dapat surat pajak untuk 2016, kan bentar lagi kedaluarsa katanya. Apa bisa kita tunda klarifikasinya? Dan di tahun 2022, apakah akan dilanjutkan prosesnya atau tetap kedaluarsa? Oke, kalau 2016 itu kan suratnya udah dapat. Nah, suratnya udah dapat kan prinsipnya harus diapain? Harus direspon. Kalau nggak direspon, mungkin dia nggak ngejar yang itu, tapi nanti dia ngejar yang berikutnya. Kan secara psikologisnya kan kesel mereka gitu. Yeah. Jadi surat itu harus direspon. Jangan-jangan materinya nggak tepat gitu. Kalau nggak, jadi respon dulu aja. Oke, akan kita pelajari ini. Kita belum bayar dulu, baru dia expired kan setelah itu gitu. Tapi respon dulu. Kalau nggak respon kita salah. Oke, jadi apapun itu harus direspon dulu ya, teman-teman. Harus direspon. Kan dapat surat cinta. Kalau nggak kan nanti bertepuk sebelah tangan takutnya. Betul. Nah, ini ada yang ternyata direct message ke aku nih, bukan ke everyone ya, mungkin belum paham. Dari Mbak Ardel, kami punya Shopee 2, Tokped 1. Misal yang dilaporkan satu toko aja, apa bisa, Mas? Nah, kalau ngelaporin sih bisa-bisa aja. Tapi itu salah. Gitu. Ngelaporin mah boleh-boleh aja, tapi itu salah. Karena kenapa? Nanti kita ngelaporin Shopee, jangan-jangan dia ketahuannya yang Tokopedia. Gitu. Iya. Nah, itu harus hati-hati ya. Karena kan kita bisa jualan banyak channel ya, gitu. Bisa Tokopedia, Shopee, nanti kita taruh di Lazada juga, kita taruh di Instagram juga. Tapi yang pasti orang pajak tahu itu yang di platform marketplace. Gitu. Kalau misal kita jualan di Instagram, tahu nggak mereka? Menurut saya belum tentu. Karena yang tahu adalah orang keuangan kita. Gitu. Kalau di marketplace kan ada orang lain yang tahu gitu. Gitu kira-kira, Mbak. Oke, ini mungkin ada yang butuh ini ya dari Mbak Azkia nih. Kalau gitu kenapa nggak biaya admin Shopee atau Tokped itu nggak diterapin pajak dari setiap transaksinya aja? Misal admin 1,6% pajaknya 0,5%. Ya udah dari awal bikin aja biaya 2,1%. Kan bikin ribet tiba-tiba ada tagihan dikira uang puluhan juta ada terus di tangan. Nah, jadi gini, pajak itu prinsipnya yang wajib bayar itu adalah yang punya penghasilan. Jadi kalau kita jualan di Shopee, yang punya penghasilan kan kita, bukan Shopee. Jadi yang harus bayar pajak itu kita, bukan Shopee. Kenapa Shopee aja nggak motong? Shopee kan nggak tahu penghasilan kita tuh apa cuman jualan di Shopee, atau jualan di tempat lain, atau tempat lain lagi, gitu. Jadi kan kita revenue stream kita, omset kita kan bisa dari mana-mana. Gitu. Jadi mekanisme itu nggak cocok, kecuali karyawan. Kalau karyawan cocok, gitu. Gitu kira-kira jawabannya. Siap. Ini dari Mbak Rima nih. Masih sih kalau NPWP itu harus namanya sama dengan nama toko atau bisa NPWP dengan nama pribadi? Oke. Nah, kalau kita bikin NPWP itu, biasanya yang kita lampirkan KTP. Berarti untuk pribadi kita kan? Nah, untuk pribadi kita. Pas kita punya toko itu adalah kita bukan? Oke, Rizky punya toko namanya Toko Rizky Fashion. Ya udah, nanti kita lapor pajaknya tuh atas diri kita aja. Kalau ditanya usahanya apa? Toko Rizky Fashion. Gitu. Nah, tapi kalau kita bikin Toko Rizky Fashion itu bukan saya, dia adalah PT Toko Rizky, itu bikin NPWP yang berbeda. Jadi NPWP itu ada dua jenis. Yang satu NPWP orang pribadi, yang satu lagi NPWP badan. Badan itu PT, CV, dan lain-lainnya. Itu kira-kira. Sip. Ini aku agak kurang paham juga ya. Dari Mbak Ardel lagi nih, apa perlu buat buku abal-abal ke pajak, bahaya atau enggak? Nah, buku abal-abal itu maksudnya laporan keuangan kayaknya. Nah, itu saya bilang tadi, boleh nggak? Boleh, tapi kalau ketahuan berbahaya buat kita, gitu ya. Nah, jadi menurut saya pajak itu harus diplanningkan, harus direncanakan. Jangan kita ngasih laporan-laporan yang kita anggap gitu kantor pajak itu nggak tahu. Mungkin mereka nggak tahu, tapi sebagian, gitu. Sebagian besar mereka tahu. Ada nggak Mas yang bisnis orang pajak nggak tahu? Kalau saya bilang ada. Kita jualan di pasar tradisional, mungkin orang pajak nggak tahu berapa omset kita. Nggak ada marketplace di situ.
Toh yang jualan aja, karena misalnya kita jualan ikan, jualan sayur di pasar, kadang aja kita nggak tahu omset kita berapa, gitu kan? Betul. Pasti orang pajak juga nggak tahu. Tapi dia akan tahu satu saat kalau kita beli aset. Tadi kan saya bahas di data big data pajak. Kita jualan, rame toko kita beli mobil. Nah, pas kita beli mobil itu orang pajak pasti akan tahu. Gitu. Sip. Nah, ini mungkin beberapa pertanyaan terakhir nih, Mas Rizky. Wah, banyak kayaknya ini ya. Banyak banget Seru. nih. Luar biasa antusiasnya. Nah, ini dari Mbak Juwita. Apakah Kang Rizky atau rekan-rekan dari BBF menerima jasa konsultan pajak? Jika iya, gimana teknisnya? Nah, tadi udah di-share ya. Boleh, Mas Rizky? Gimana Oke, jadi kalau mungkin teman-teman ada yang pengen sharing secara private, itu bisa nanti hubungin yang tadi itu ya. Nah, ini aku. Nanti mbaknya boleh share gitu ya. Ada nomor teleponnya tadi yang saya infokan. Nah, nanti bisa ngehubungin ke adminnya. Biasanya dari admin itu ada beberapa question yang ditanyakan. Mungkin bisnisnya apa, sekarang masalahnya apa, yang dibutuhkan apa. Nanti diagendakan gitu, diagendakan untuk meetingnya gitu, dijadwalkan gitu. Nanti bisa oleh saya atau oleh tim dari BBF gitu. Gitu kira-kira. Siap. Ini mungkin satu pertanyaan terakhir ya. Karena ini dari Mbak Angel, katanya mau tanya, mohon bantuannya. Yang pertama nih, terkait pajak, lebih baik punya CV atau usaha pribadi, karena menurut info yang pernah saya baca, untuk CV ada potongan-potongan untuk perhitungan pajaknya. AKA gak sebesar usaha atas nama pribadi. Terus yang kedua, saya pribadi aktif pajak per 2018, sedangkan pelaporan pajak kan mulai 2016. Kami ada pembelian aset tahun 2016, apakah itu harus dilaporkan juga? Oke, ini ada satu orang 3 pertanyaan. Oke, mungkin Mas Rizky bisa kelihatan ya dari Mas Rizky? Ini ya yang Mbak Angel ya. Oke. Satu pertanyaan terakhir. Oke. Nah, terkait pajak lebih baik punya CV atau usaha pribadi. Jadi, kalau kita punya mimpi besar, omset kita bisa di atas 4,8 M, saran saya bikin CV atau PT. Gitu. Tapi kalau bisnis kita kecil, cuman iseng-iseng aja, itu pakai pribadi nggak apa-apa. Kalau secara perpajakan, saya kasih statement di sini, orang pribadi itu pajaknya lebih besar daripada PT. Sebenarnya, pajaknya itu lebih besar. Bukan lebih besaran orang CV gitu. Oke? Karena kalau orang pribadi itu pajaknya bisa sampai 30 atau 35%. Kalau CV atau PT, maksimal 22%. Oke? Yang kedua, saya pribadi aktif pajak per 2018, sedangkan pelaporan pajak kan mulai 2016. Kami ada pembelian aset tahun 2016, kita harus laporan juga. Oke. Nah, menurut saya dilaporkan. Nanti itu dilaporkannya bisa lewat program PPS tadi. Gitu. PPS itu adalah aset-aset yang belum kita laporkan bisa kita ungkap di situ. Benefitnya nggak diperiksa. Itu bisa dimanfaatkan. Terus bentuk usaha yang ketiga ya, bentuk usaha saya adalah barang dan jasa. Perhitungannya bagaimana ya? Apa ada pembeda? Lalu laporan untuk jasa bagaimana ya? Mohon bantuannya. Oke, gini. Kalau pajak itu tergantung subjek. Nah, ini pajak ini agak panjang nih pelajarannya ya. Nah, kalau tadi cuma isunya kan harus ketahuan pajak ya jual di marketplace. Nah, pajak itu tergantung pelakunya. Kalau jasa yang di luarnya itu pakai CV, ya misalnya jasanya apa dulu? Misalkan jasa marketing digital. Kalau pelakunya adalah CV atau PT, bayar pajaknya 0,5%. Tapi kalau pelakunya orang, bayar pajaknya 5-30%. Coba untung mana? Untungan pakai PT atau CV kan? Cuma 0,5%. Gitu. Gitu kira-kira. Jadi untung yang mana? Nanti tergantung pelakunya siapa. Kalau saran saya, kalau punya mimpi besar, serius bisnisnya, jangan pakai pribadi, tapi pakai PT atau CV. Gitu. Gitu, Mbak. Wih, mantap. Sip. Ini udah 32 ya. Karena ini udah mulai banyak yang... Nah, biasanya kalau misalnya di kita nih, Mas Rizky, kalau misalnya udah agak maleman dikit lah, jam 9 itu udah pada harus ngelonin anaknya, harus kegiatan-kegiatan yang lain, kayak gitu. Nah, sip. Untuk teman-teman yang mungkin pertanyaannya belum dijawab, nanti bisa mungkin di private ya. Bitly-nya udah
Salwa kasih di sini. Nah, ini teman-teman boleh ke sini untuk nanti bahas-bahas pajak, konsultasi pajak dengan Mas Rizky dan timnya langsung kayak gitu. Sip, Mas Rizky, aku terima kasih banyak karena Mas Rizky udah mau nih sharing bareng komunitas bisnis muslimah, teman-teman komunitas. Luar biasa, ilmunya bermanfaat banget untuk kita-kita yang masih buta tentang pajak gitu. Terima kasih banyak Mas Rizky. Ada yang mau disampaikan dulu Mas Rizky? Oke, mungkin closing statement dari saya. Ini sekalian ya, kalau ada yang teman-teman nanya tadi, ini barusan saya buka lagi, mungkin bisa dilihat, nanti bisa di WhatsApp ke situ ya, atau bisa DM ke ke Business Best Friend ini, biasanya nanti adminnya akan reply. Oke, terakhir statement dari saya ya. Sekarang sudah eranya terbuka di pajak. Pajak sudah punya big data pajak. Oke, jadi bukan saatnya lagi kita menghindar pajak. Daripada kita nanti boncos di akhir, teman-teman diusahakan paham sama pajak. Minimal yang dipahamin tuh bisnisnya sendiri aja. Oke? Nah, kalau teman-teman udah paham pajak, insya Allah nggak bakal kecebur nanti di kemudian hari. Oke? Pajak ini sangat penting, apalagi kita pengusaha. Mungkin teman-teman kan dengar isu tentang legal penting, brand penting, bikin itu penting semua. Pajak nggak kalah pentingnya. Oke? Mungkin hati-hati terhadap pajak, pahami dan jangan menghindar, tapi dihadapi. Pajak itu nggak serem. Yang serem itu kalau pajaknya nggak diurusin. Itu kira-kira Mbak Salwa. Oke. Terima kasih banyak Mas Rizky. Sama-sama Mbak Salwa, makasih banyak. Terima kasih udah sharing ke kita. Terima kasih banyak sekali lagi untuk Mas Rizky dan juga tim dari BF Business Best Friend. Nah, siap. Ya, terima kasih Mas Rizky. Sama-sama Mbak ya. Makasih teman-teman semua. Semoga sehat-sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, terima kasih banyak juga untuk teman-teman semua yang udah hadir di webinar malam ini. Insya Allah kita bakal hadir di webinar-webinar selanjutnya. Boleh teman-teman catat di hari Jumat itu akan ada webinar tentang psikologi marketing. Nah, aku mengundang langsung juga nih salah satu bintang tamu yang luar biasa keren banget. Itu, wah nanti aku bakal share deh ke teman-teman siapa foundernya. Nah, ini dari salah satu founder aplikasi juga. Nah, ini teman-teman nanti bakal kita webinar bareng, belajar bareng lagi. Nama webinarnya adalah psikologi marketing dan semuanya gratis, teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang udah ikut komunitas bisnis muslimah, terima kasih banyak juga karena bisa mendapatkan webinar-webinarnya secara gratis dan nggak bayar sama sekali. Seperti yang sekarang, ini webinar gratis tentang pajak dan teman-teman bisa konsultasi private pajak bareng Mas Rizky tadi. Linknya udah Salwa share, bisa langsung chat sekarang. Dan jangan lupa juga isi link absen. Untuk teman-teman yang tadi baru datang, boleh isi link absen. Nah, aku mau teman-teman catat nih, di hari Jumat kita bakal ada webinar tentang psikologi marketing, dan di hari Selasa, tanggal 14 Desember, bakal ada kelas jago copywriting bikin gendut rekening bareng Makmuri Handayani. Nah, dan kerennya lagi, di hari Selasa itu nanti kita bakal bagi-bagi hadiah senilai 3 juta rupiah untuk teman-teman yang ikut webinarnya di hari Selasa. Nah, jadi untuk teman-teman boleh catat dari sekarang supaya nggak ketinggalan. Nanti pun Kak Salwa bakal share bannernya dan juga link Zoom-nya untuk teman-teman reminder kayak gitu. Sip, teman-teman. Sekian dari aku, Kak Salwa. Nah, mungkin untuk teman-teman, aku mau nge-infoin juga untuk teman-teman, untuk link absennya Kak Salwa. Oke, ini. Ini link absennya teman-teman. Nah, ini link absennya bisa teman-teman isi. Dan aku mau ngingetin nih bahwa hari Jumat nanti bakal ada kelas manajemen keuangan bareng Makmuri. Kalau misalnya teman-teman mau ikut, boleh langsung klik link ini. Nah, ini udah aku kasih ya. Kelas keuangan bareng Makmuri. Nah, ini bisa teman-teman sharing juga bareng Makmuri gitu. Oke, nah nanti Kak Salwa webinar ini bakal ada Zoom-nya nggak sih? Bakal ada record-nya nggak sih? Yes, insya Allah bakal ada record-nya. Ini sedang aku record juga ya teman-teman. Nah, untuk video record-nya akan aku share besok pagi ke semua grup komunitas bisnis muslimah. Jadi teman-teman wajib ikut dulu grup komunitas bisnis muslimah untuk dapetin record-nya dan juga info-info webinar gratis selanjutnya. Sip, terima kasih banyak sekali untuk teman-teman yang udah hadir di sesi webinar malam ini bareng Mas Rizky bahas tentang pajak sesuai request-nya teman-teman. Alhamdulillah aku bisa mengabulkan salah satu request-nya teman-teman bahas tentang pajak. Dan
Semoga ilmunya bisa bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa bayar pajak ya teman-teman. Jangan sampai kita ditagih dulu baru bayar gitu. Sip, terima kasih banyak. Allah mudahkan segala urusan teman-teman. Allah lancarkan bisnisnya. Allah sehatkan selalu teman-teman dan keluarga supaya bisa ikut terus program-program di komunitas bisnis muslimah. Bisnisnya makin lancar, bisnisnya makin besar, 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 dan besar. Sip, sekian dari Salwa dan tim di komunitas bisnis muslimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.